Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari basic editing video menggunakan Adobe Premiere 2019. Sebelumnya, untuk melakukan editing kita perlu folder. Folder ini fungsinya untuk menyimpan berbagai macam keperluan editing kita seperti audio, project Adobe Premiere-nya, terus kemudian aset-aset kita masukkan ke dalam satu folder supaya tidak tertukar. Setelah itu mari kita buka Adobe Premiere 2019. Apa saja yang dipelajari di basic editing ini? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengimport sebuah video, audio, kemudian memotongnya, memberikan sebuah efek sederhana pada video yang telah kita gunakan. Untuk memulai sebuah project, kita gunakan menu file untuk kemudian kita pilih new project. Dan di project ini ada beberapa menu pilihan isian. Kita hanya isikan saja untuk name dan location. Untuk name itu untuk memberi nama project kita. Untuk location itu untuk menyimpan project kita ke folder yang telah kita persiapkan. Oke, kita beri nama dulu di name-nya. Dan untuk pertemuan ini saya beri nama project tugas 1 TPAV. Untuk foldernya saya masukkan di dalam folder yang telah saya bikin tadi, atau folder project TPAV. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita membuat sebuah project, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah sequence. Caranya bagaimana? Kita klik menu file, kemudian pilih new sequence. Oke, untuk Adobe Premiere sendiri di situ terdapat beberapa sequence preset. Sequence preset ini tergantung dari sumber dari video kita. Misal video kita dari kamera DSLR atau dari handphone ya. Untuk kamera DSLR di situ ada digital SLR. Di situ sudah ada presetnya, ada DSLR 1080 dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita menyesuaikan antara preset dengan video kita? Untuk mengetahui preset video yang telah kita ambil rekamannya, kita pilih dulu videonya, terus kemudian klik kanan, terus pilih properties, terus kita klik details. Nah, perhatikan untuk frame width, frame height, terus kemudian frame rate ya. Itu yang akan kita masukkan ke dalam sequence setting Adobe Premiere kita. Kita klik setting nanti ya. Kita klik setting. Oke. Terus untuk editing mode kita pilih DSLR atau custom jika kamu menggunakan mobile atau handphone ya. Terus time base kita ambil dari frame rate dari video kita. Untuk video saya ini 50 frame rate per second. Terus kemudian kita isikan frame width, kita sesuaikan untuk frame size nya ya. Oke, untuk horizontal kita masukkan frame width 1920. Untuk horizontal kita masukkan frame height 1080 untuk video saya. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK untuk masuk ke lembar kerja dari Adobe Premiere 2019. Ya, berikut adalah
lembar kerja dari Adobe Premiere 2019. Ada beberapa bagian dalam lembar kerja Adobe Premiere. Oke, yang pertama ada timeline ya, terus kemudian ada program, ada source, ada project. Oke, untuk masing-masing bagiannya, untuk timeline ini lembar kerja dari video yang kita edit. Jadi semua proses editing itu ada di timeline. Kalau program itu untuk menampilkan hasil editing yang telah kita lakukan di timeline. Untuk bagian project itu berisi media-media yang telah kita import. Itu bisa berisi video, bisa berisi audio, bisa juga berisi foto ya. Nah, terus source ini untuk preview dari sebuah media yang telah kita import. Misal kita mau ambil video ya, itu kita bisa mempreviewnya dulu di source sebelum kita masukkan ke dalam timeline. Itu adalah fungsi dari source. Oke, kita praktekkan saja untuk mengimport sebuah video. Kita import videonya. Caranya adalah dengan klik menu file, kemudian klik import, terus cari videonya. Oke, otomatis proses import terjadi. Atau ini juga bisa menggunakan, kita drag saja video yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam project ya. Oke, untuk video sudah diimport. Sekarang kita untuk audio, kita import, drag file, import, kita cari audio yang kita butuhkan. Oke, kita mau mencoba untuk mempreview sebuah video sebelum kita masukkan ke dalam timeline ya. Kita pilih dulu salah satu video dalam project, dan kita tarik ke dalam source. Kita tarik. Oke. Di situ ada beberapa pilihan ya, bisa lihat itu ada tombol play, ada mark in, mark out ya. Mark in itu fungsinya untuk penanda dari mana videonya kita butuhkan. Misal kita cari dulu awal dari video yang kita masukkan, jadi supaya tidak semua video kita masukkan ya, kita pilih mark in. Atau bisa juga memencet tombol I di keyboardnya ya, kita mencet tombol I, kita arahkan dulu kursornya, terus kemudian kita pencet tombol I, otomatis sudah masuk ke mark in. Untuk mark out itu adalah video berakhirnya di mana, penanda video berakhirnya di mana yang mau kita masukkan ke dalam timeline. Caranya kita atur dulu kursornya, terus kemudian kita pencet tombol O ya, pencet tombol O. Setelah di mark out, kita tarik videonya ke dalam timeline. Otomatis yang ada di timeline itu adalah hasil dari mark in dan mark out yang telah kita pilih sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti itu caranya, sama aja.
setelah itu kita akan mencoba untuk memotong sebuah video ya. Bagaimana caranya? Apabila sudah masuk ke dalam timeline, kita akan memotong videonya. Caranya adalah dengan menggunakan razor tool ya. Razor tool ini fungsinya untuk memotong video, yaitu toolsnya itu berbentuk seperti silet, itu namanya adalah razor tool. Atau kita bisa menggunakan tombolnya adalah tombol C. Silakan atur dulu untuk kursornya di bagian mana mau kita hapus videonya, terus kemudian kita pencet tombol C, otomatis kursornya berubah menjadi silet, kemudian kita klikkan di videonya. Jadi untuk proses atau langkah untuk memotong video. Oke, setelah itu kita akan memberikan efek transisi antara perpindahan video yang satu dengan video yang lainnya. Ini fungsinya untuk memberi kesan luas kepada video yang telah kita potong supaya tidak terjadi kaku gerakannya gitu. Caranya adalah dengan klik menu efek ya. Jadi sudah menu efek, silahkan diklik. Nah, di situ nanti ada banyak sekali efek di Adobe Premiere. Nah, kita tinggal mendragnya. Kita pada contoh kali ini kita menggunakan deep to black ya. Atau transisinya itu jadi gelap. Kita tarik, kita arahkan ke perpotongan antara video yang satu dengan yang satunya lagi, kita tarik. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk perpindahan slide atau perpindahan video yang berikutnya. Apabila sudah selesai, untuk melihat preview dari video yang telah kita edit, kita gunakan tombol enter untuk rendering previewnya. Fungsinya apa? Kita lihat timelinenya. Dilihat timeline itu ada garis merah di timeline ya, itu menandakan frame-nya itu tidak normal. Untuk menormalkannya kita rendering preview dulu. Caranya adalah tekan tombol enter.
Setelah di timeline warnanya hijau, artinya itu video editingnya sudah siap untuk diekspor. Setelah hijau ya, kita lihat hijau, kita tunggu prosesnya. Setelah hijau, kita akan langsung mengekspor video. Caranya adalah dengan klik file, terus kemudian klik menu ekspor, terus kemudian pilih media. Oke. Atau dengan menggunakan tombol Ctrl plus M ya, Ctrl plus M, otomatis muncul jendela baru atau jendela export setting ya. Silakan untuk format, untuk MP4 silakan pilih H264 ya. Format MP4 H264. Terus kemudian untuk preset, kita cari preset sesuai dengan kebutuhan kita, atau mau FHD atau HD ya, atau 360 itu ada di situ. Kemudian kita pilih output name. Di output name ini kita beri nama file video hasil ekspor kita, terus kita masukkan ke dalam folder yang telah kita buat tadi sebelumnya. Setelah selesai, kita klik ekspor. Kita tunggu proses renderingnya. Setelah kita tunggu, setelah proses selesai, nanti kita lihat hasilnya bagaimana.
hasilnya sudah jadi, kita lihat. Demikian pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari untuk proses basic editingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.